Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, serta puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Serta tidak lupa kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya selalu kita nantikan. Saya ucapkan salam hormat untuk dosen pembimbing mata kuliah Tauhid dan apa kabar teman-teman, semoga sehat semuanya. Pertama, perkenalkan nama saya adalah Adrian Naif dengan NIM 630 202 10112. Di sini saya akan menjadi moderator presentasi kelompok 7 kali ini. Dan kesempatan ini kami akan presentasikan materi tentang tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi yang akan dibahas dan dibagi dalam beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian tauhid yang akan disampaikan oleh Vina Nadani Lusianti dengan NIM 630 202 10107. Yang kedua tentang topik tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi yang akan disampaikan oleh Sri Wahyuni dengan NIM 630 202 10083 dan Yuni Fitriyanti dengan NIM 630 202 10090. Dan topik terakhir tentang dalil nakli tentang tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi yang akan disampaikan oleh Ramadan Haji Nugroho dengan NIM 630 202 10104. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke topik pertama. Silakan untuk Kak Vina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nadani Lusianti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tauhid. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi para nabi dan rasul. Silih berganti diutus Allah ke muka bumi. Sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid ini. Pengertian tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar atau kata suatu benda dari sebuah kata kerja. Berasal dari kata wahada yang dimaksud wahada syai'. Wahada syai'i berarti menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sedangkan menurut ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan terhadap Allah dalam suatu hal yang merupakan kekhususan baginya, yaitu yang berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina atas presentasinya. Selanjutnya topik kedua oleh Kak Sri dan Kak Yuni. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan ekonomi antara lain adalah surat Al-Ikhlas, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam konteks berusaha atau bekerja, Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himsi dalam bukunya Tafsir wa Bayan Mufradat Al-Quran menerjemahkan ayat Allah Al-Somad, yaitu huwa wahduhu al-maksud fi al-hawais, yang artinya hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan. Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraisy Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakinkan bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian yang mengutarakan seseorang muslim untuk menyatakan, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini akan membawa keyakinan dunia akhirat secara simulasi dan seimbang, sehingga seseorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhidan yang juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Baik, selanjutnya topik terakhir. Silakan Kak Ramadan untuk melanjutkan topik terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Haji Nugroho. Di sini saya akan membacakan materi mengenai dalil nakli tentang tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi.
Yang pertama terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua terdapat pada kisah Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alna ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang ketiga terdapat pada surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dalil nakli tentang tauhid sebagai prinsip kerja dan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah disampaikan. Terima kasih untuk presentasi semuanya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berguna. Yang terakhir saya akan menyimpulkan materi kali ini, yaitu pondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Hakikat tauhid adalah menyerahkan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Tauhidlah sebagai prinsip pertama dan ekonomi yang menciptakan negara sejahtera pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi martabat manusia. Pengertian konsep yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat barat masa kini. Baik, begitu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam melakukan presentasi. Sekian kami dari kelompok 7. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.